Ya, di sela-sela Anda menikmati aktivitas bersama keluarga, pemirsa di libur panjang akhir pekan ini, kami akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan informasi yang baru saja Anda saksikan, yaitu adalah kekerasan terhadap anak yang memang lagi-lagi terjadi. Kita akan bahas pada malam hari ini dengan judul kami adalah hak anak, begitu ya. Hargailah hak anak. Tentu saja ini menjadi sebuah PR yang serius, tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kita sebagai masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai hak dari anak-anak di seluruh Indonesia. Sudah ada 3 orang narasumber pemirsa yang hadir bersama saya pada malam hari ini di Talk 2 News langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Di samping saya sudah ada Kang Asep Sapaat, seorang pengamat pendidikan. Kemudian juga ada Mas Reza Indragiri, seorang pakar psikologi forensik. Dan tentu saja ada Pak Imam Prasojo yang kita kenal sebagai seorang sosiolog. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Mengganggu waktu libur panjangnya di akhir pekan begitu ya pada malam hari ini. Betul begitu Mas Imam ya. Ada sebuah berita yang sangat mengejutkan. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan kekerasan terhadap anak begitu. Bahkan kalau kita lihat semakin kesini begitu ya, kekerasan dilakukan oleh orang tua khususnya juga semakin sadis dan kalau kita lihat juga semakin keji. Informasi yang baru kita lihat seperti saat ini. Saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang menjadi pemicu, mendorong orang tua? Apakah memang benar karena faktor lingkungan atau dari kondisi psikologi sang orang tua sendiri? Jelas tidak ada faktor tunggal, tidak ada penyebab tunggal untuk kita bicara kompleksitas situasi seperti ini. Tapi paling tidak kalau psikologi punya teori generik, teori umum yang mengatakan bahwa setiap perilaku manusia, setiap kelainan manusia, termasuk perilaku kekerasan manusia itu selalu hasil interaksi dua hal. Ya. Faktor dalam, berarti kita bicara tentang kepribadian, kesehatan, kecerdasan, faktor genetika dan seterusnya. Dan interaksi faktor dalam tersebut dengan faktor lingkungan. Ya. Polusi, aturan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berlaku, bagaimana hukum bisa ditegakkan, proses pendidikan, pengasuhan dan seterusnya. Dua hal itu selalu berinteraksi satu sama lain. Tapi kalau kita bicara spesifik, misalnya tadi pengantar kasus Makassar, paling tidak dari pihak si tersangka pelaku mengatakan bahwa dia punya gangguan jiwa. Tapi menurut saya kita tidak harus serta-merta percaya. Barangkali kita tidak harus bicara tentang hal yang seklinis itu ya, gangguan jiwa. Orang yang frustrasi karena maaf misalnya hidup di bawah garis kemiskinan, kemudian kehidupan rumah tangga kocar-kacir, gangguan penyakit yang menahun, itu bisa memunculkan frustrasi. Kalau frustrasi tidak teratasi, bisa saja kemudian berlanjut dengan perilaku agresif, kekerasan. Oke, kenapa kita tidak boleh mempercayai begitu saja begitu? Kalau memang menurut pengakuan adalah adanya gangguan jiwa, bukankah kalau orang melakukan sesuatu kejahatan itu pasti ada sesuatu begitu dalam unsur kejiwaannya? Karena untuk kasus itu kita tidak bicara tentang manusia yang konon mengidap gangguan jiwa ansih. Tapi kita bicara tentang manusia yang mengklaim punya gangguan jiwa dan bermasalah dengan hukum. Artinya tidak mungkin orang akan mengklaim dirinya sendiri mengalami gangguan jiwa Sangat begitu? mungkin, sangat mungkin. Dalam psikologi forensik itu ada sebuah modus yang disebut sebagai malingering. Malingering itu bukan orang sakit, tapi pura-pura sakit. Dia mengembangkan strategi sedemikian rupa untuk meyakinkan hukum, polisi, hakim, jaksa dan seterusnya bahwa dia memang memiliki kelainan tertentu, dia sakit tertentu, dia punya gangguan jiwa tertentu yang memungkinkan bagi dia untuk kemudian bebas dari hukum. Nah, jadi kita berempati terhadap kemungkinan orang ini mengidap gangguan jiwa. Tapi karena dia pada saat yang sama juga bermasalah dari sisi hukum, sudah melakukan tindak pidana, pembunuhan terhadap darah dagingnya sendiri, maka kita harus ekstra hati-hati. Tidak semata-mata empati, tapi juga barangkali kewaspadaan. Adakah kemungkinan ini merupakan siasat rencana oleh yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum? Kalau dikatakan sebenarnya ada bisikan-bisikan tertentu yang didengar untuk dia melakukan seperti itu, mungkin tidak? Bisikan mungkin. Beberapa waktu lalu di Kalimantan kalau saya tidak salah, ada juga seorang oknum polisi yang membantai kedua anaknya dan mengklaim juga mendengar bisikan-bisikan tertentu gitu. Apa diagnosisnya bisa beragam, tetapi yang penting sekali lagi karena ini juga menyangkut masalah hukum, maka menurut saya kepentingan publiknya yang harus dikedepankan daripada kepentingan personalnya. Itu artinya kita semua punya kepentingan bagaimana orang ini, pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Itu yang harus lebih dikedepankan ketimbang bicara tentang bagaimana merehabilitasi yang bersangkutan. Artinya ketika dia mengakui bahwa sebenarnya ada bisikan, kemudian dia mengakui bahwa sebenarnya mengalami gangguan jiwa, ini adalah untuk membebaskan dirinya. Mungkin saja, dari sebuah hukum. alibi, sebuah siasat, sebuah strategi untuk lolos dari hukum. Oke, saya coba ke Pak Imam kalau terlebih dahulu. Latar belakang daripada orang tua ini adalah memang
hubungan keluarga yang tidak harmonis, kemudian pisah antara orang tua, ibu dan juga ayah begitu. Itu dikatakan juga menjadi salah satu pemicu kenapa sang pelaku ini juga berakibat menjadi stres. Artinya faktor lingkungan itu juga sangat memungkinkan begitu ya untuk sang pelaku ini memicu untuk melakukan hal tersebut. Saya melihatnya begini. Jadi ada konsep ya, istri, anak itu seperti karena ini adalah bagian keluarga, seolah-olah tanda kutip ini adalah bagian dari ownership, bagian dari properti. Iya. Jadi kalau istri, karena dia istri saya, maka itu tanggung jawab saya. Kalau dia itu bengal, saya yang bisa menghajar dia, bisa mendidik dia. Iya. Konsep seperti ini akhirnya seringkali kalau anak katakanlah itu melakukan dalam tanda kutip kenakalan, terus ayahnya, ibunya menganggap dia ini adalah properti dia, Ya. bagian dari milik dia, maka dia seolah-olah bebas melakukan. Nah, mindset seperti ini yang saya khawatir itu seolah-olah memberi kebebasan kepada orang tua, ya, memperlakukan anaknya semena-mena melakukan apa saja, karena toh ini adalah bagian dari barang saya, properti saya. Nah, konsep ini yang saya khawatir di Indonesia ini belum ada sebuah switch ya, bagaimana memperlakukan orang, dia itu memiliki eksistensi sendiri, punya hak sendiri, dan dia dilindungi oleh negara, dilindungi oleh masyarakat. Dia punya hak independen, bukan menjadi bagian dari properti. Nah, kalau konsep-konsep kayak gini masih belum di switch, saya kira terulang terus itu yang namanya anak dipukuli orang tuanya dan tetangga menonton. Karena apa? Itu adalah hak orang tua. Nah, kalau hal seperti ini nggak segera kita switch ya, kita transformasikan, maka saya khawatir akan terulang. Tentu ada analisis-analisis mikro ya, psikologis yang bisa lebih teliti gitu, tapi secara umum saya khawatir betul. Tapi Anda sudah melihat di lingkungan kita hal-hal seperti itu? Oh, di sehari-hari. Ini ada 30 juta masyarakat anak kita itu sudah seperti disiksa oleh orang tuanya ya, mengalami tindak kekerasan ya. Statistik pernah dikemukakan seperti itu. Nah, kalau itu besarnya seperti itu, ini bukan insiden. Ini adalah something wrong dengan cara pandang kita, cara pandang orang tua terhadap anak. Kalau dia memperlakukan atau melihat anak ini sebagai sebuah benda, kepemilikan yang seolah-olah itu bisa dalam nuansa positif sekalipun, karena dia anak sayalah yang bertanggung jawab untuk mendidik dalam tanda kutip ya. Mendidiknya bagaimana? Kalau dia bengal saya pukul. Nah, jadi cara pandang seperti itu yang akhirnya tetangga yang melihat anaknya diperlakukan seperti itu dia diam saja karena toh itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Nah, pada saat yang sama orang tua ya, ayah dan ibu menganggap bahwa memperlakukan seperti itu ya hak dia karena dia adalah ownernya. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat begitu ya untuk memulai mungkin dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, lingkungan tetangga begitu ya. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk merubah mindset itu? Nah, oleh karena itu ini perlu ada sebuah transformasi yang agak sedikit drastis ya, dan tentu tidak bisa sebentar ini karena ini menyangkut mindset yang sudah lama tertanam. Di rumah saya, pada saat saya berhadapan dengan anak dan dia marah kepada saya marah kembali, itu sangat mungkin kita itu juga terpancing untuk melakukan apa saja. Nah, kalau ini ada semacam community gathering ya, masyarakat berkumpul membahas masalah itu, melakukan upaya-upaya perubahan transformasi mindset, itu ada sebuah kemajuan. Sekarang ini jadi orang tua tidak ada parenting, education, ya kan langsung nikah gitu aja kan. Terus kemudian kalau punya anak juga sebetulnya anak ini siapa? Gitu kan, anak orang tua atau anak komunitas atau ini adalah bagian dari titipan Tuhan yang harus sebaik-baiknya diperlakukan dan dia tidak punya hak untuk melakukan tindak kekerasan. Jadi hal-hal seperti itu saya khawatir kurang intensif didiskusikan dalam situasi seperti ini. Oh, oke. Artinya memang tidak bisa dalam waktu singkat begitu ya untuk merubah mindset dengan begitu cepat. Tapi begitu. Yang bisa dilakukan menurut saya adalah upaya pengorganisasian sosial ya,
sehingga orang-orang tertentu kayak key person yang ada di dalam komunitas, yang sadar, yang terdidik, yang punya mindset yang baik, itu terus kemudian menjadi watchdog terhadap rumah tangga seperti itu. Sehingga begitu terjadi tindak kekerasan, maka dia yang punya mindset sudah bisa untuk membantu itu. Sudah langsung bisa intervensi tanpa ragu-ragu, tanpa kemudian dia takut, wah saya intervensi terhadap rumah tangga orang. Nah itu yang saya kira perlu dilakukan, memberikan kewenangan ya secara khusus kepada champion-champion yang ada di komunitas untuk menjadi semacam penjaga tindak kekerasan ya supaya anak-anak itu terlindungi. Oke, baik, kita lanjutkan kembali nanti Bapak-bapak di segmen berikutnya. Kita masih akan hadir kembali ke hadapan Anda pemirsa di Talk to News. Tetaplah bersama kami.